Mulai kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Memulai presentasi ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita masih baik-baik untuk pagi menjelang siang ini. Di sini saya mau menyampaikan apa yang telah kami buat pada LMS, tugas-tugas pendidikan. Di sini saya buat judul di bawah Komunitas Praktisi SMP Negeri 1 Walongonan. Ini merupakan tugas pada saat Lokakarya 1. Nah, ini harapan saya nanti kita jalankan di sekolah kita ini. Kemudian untuk hal ini nanti setelah ini ingin saya sampaikan juga. Selanjutnya, ini visi guru penggerak yang telah saya buat, cita-cita untuk murid di masa depan. Ini berkaitan dengan apa yang kita buat tadi, yang menjadi 6 pertanyaan tadi. Inilah imaji saya, imajiku tentang murid di masa depan. Kemudian, apa salah satunya? Berkaitan dengan, sebelum berkaitan dengan tadi yang menjadi mimpi murid di masa depan, ini harapan kita murid itu adalah bersifat mandiri, terampil, berkolaborasi dengan orang lain dalam segala keberagaman. Kemudian murid itu bernalar kritis terhadap informasi yang diperoleh. Kemudian murid senang dan bahagia dalam belajar. Kemudian murid aktif dalam pembelajaran. Nah, dari keempat pernyataan ini, dari keempat ini merupakan rangkuman dari yang 6 pertanyaan tadi. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, mandiri, terampil, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi. Kalau mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, kita harapkan mereka akan menjadi mandiri. Dalam kurikulum Merdeka, guru bukan lagi menjadi pusat pendidikan, tapi yang menjadi pusat pendidikan adalah murid itu. Sehingga dengan begitu mereka kemandiriannya akan menjadi terdongkrak. Dengan mandirinya mereka, terampilnya itu menjadi berkembang, berpikir kritis, dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya, khususnya di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Bahkan yang kembar pun pasti akan berbeda. Apalagi yang tidak satu orang tua, tidak satu bapak, tidak satu ibu. Walaupun mereka dalam lingkungan yang sama, mereka pasti memiliki potensi yang besar dalam diri masing-masing yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tugas kita untuk bagaimana supaya itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya di dalam dirinya. Misalnya ada seorang si A dengan si B tidak sama bakat yang ada dalam di bawahnya sejak lahir. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid.
Kalau kita sudah mengutamakan kepentingan murid, kita beranjak dari pusat pembelajaran itu terletak pada murid. Untuk itu kita harus mengutamakan kepentingan mereka. Dalam hal ini yang positif-positif, bukan yang negatif. Kemudian murid di sekolah, kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk mengembangkan bakat dan menuntun untuk berbudi pekerti luhur. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita di sekolah ini, saya dan Bapak Ibu yakin untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sangat dibutuhkan kolaborasi di antara kita semua, khususnya dengan wali murid. Kita tidak sanggup untuk sekeras-kerasnya kita bekerja, kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid, itu akan menjadi sia-sia, tidak akan 100%. Kemudian kita paham bahwa penanaman karakter itu pada murid itu adalah sangat penting. Kemudian berangkat dari situ Bapak Ibu, saya pada modul 1.3 membuat sebuah visi, khususnya saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, membuat sebuah visi yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Nah, kenapa saya buat hanya yang mandiri, terampil, dan kolaboratif, dan berakhlak mulia? Dari situ hanya 4. Mandiri, terampil itu hanya dua buah pernyataan. Dengan mandirinya dia, dengan terampilnya dia pasti akan menguasai apa namanya itu apa istilahnya ya, misalnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Mudah-mudahan dengan mandirinya seorang siswa, seorang murid, terampil itu akan dengan sendirinya mengikut. Dan jika dia berakhlak mulia, nah itu akan berkembang di kolaboratifnya. Dia akan memahami bahwa kolaboratif itu penting. Nah, keempat pernyataan ini saling berkaitan. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita beranjak ke, nah ini modul 1.4 pada saat ini yang kami jalani, yaitu budaya positif. Disiplin positif. 1. Nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini hukuman, penghargaan, restitusi, nilai-nilai kebajikan sangat berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas, bisa menjadi keyakinan sekolah. Seterusnya nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Restitusi 5, posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita bahas selanjutnya. Restitusi segitiga. Yang pertama, nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang telah disampaikan atau kita bahas pada filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 1, 2,
3, 4, 5. Profil pelajar Pancasila itu kalau seorang gambarkan itu di tengah-tengah, di kelilingnya itu ada 5: beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeinginan global, bergotong royong, dan kreatif. Berangkat dari visi guru penggerak yang saya buat tadi, saya buat di sini mandiri, kemudian bernalar terampil, kemudian kolaborasi, ini bergotong royong, kemudian berakhlak mulia, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi guru yang saya buat itu saya harap sudah mencakup yang kesemuanya ini. Mandiri itu termasuk terampil. Dengan mandiri, terampil itu adalah orang-orang yang bernalar kritis. Tidak ada orang yang mandiri terampil kalau dia tidak bernalar kritis. Kemudian kreatif itu adalah terampil, sama saja terampil dengan kreatif. Kemudian bergotong royong itu berkolaborasi, bekerjasama dengan sesama, berakhlak mulia. Tak ada orang yang berakhlak mulia kalau tak beriman, ya kan? Nah, begitu. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang menurut Primary Yes program yang saya lihat di internet. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Pada dasarnya ini semua sudah ada di sini. Kalau kita lihat toleransi ini ya berkebinekaan global, sama saja itu kan. Rasa hormat itu kalau tidak berakhlak mulia, rasa hormatnya tidak ada. Integritas ini juga dari kemandirian itu juga itu, mandiri, menghargai. Kemudian ada 9 pilar karakter yang disimpulkan oleh Indonesian Heritage Foundation. Ini menurut mereka nilai-nilai kebajikan yang mereka simpulkan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ada juga di sini, petunjuk seumur hidup. Petunjuk seumur hidup. Petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, petunjuk hidup, essential virtues. Bahasa Inggris pula judulnya, bawahnya bahasa Indonesia. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ada ini, nilai-nilai kebajikan, peduli, adil, dan seterusnya. Kesemuanya ini Bapak Ibu saling berkaitan, hanya dirinci-rinci gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3: ketidaknyamanan atau hukuman, imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri. Setiap orang melakukan sesuatu karena 3 faktor ini. Kenapa seseorang tidak mau memegang bara api? Karena dia takut hukuman. Dengan memegang bara api itu hukumannya adalah terbakar. Ketidaknyamanan. Nah, dalam hal ini ada yang kedua, imbalan atau penghargaan. Motivasi yang kedua, imbalan atau penghargaan. Kenapa seseorang mau mendaftar CGP? Karena saya sendiri berharap dengan CGP paling tidak ilmu saya bertambah. Lulus tidak lulusnya itu bukan menjadi faktor utama. Paling tidak ilmu saya bertambah, yang belum saya kenal menjadi saya kenal. Yang tidak sering berjumpa dengan Pak Asrul menjadi berjumpa setiap bulan, 2 kali dalam setiap bulan, setiap Zoom, saling bertatap muka di dunia maya. Kemudian menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Motivasi kita sebagai manusia itu apa? Menghargai diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, kita hargai. Apa yang menjadi kekuatan kita, kita keluarkan, kita
kita manfaatkan kepada orang banyak. Motivasi yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah perilaku motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia hanya untuk menghindari hukuman, sehingga apa yang dilakukannya hanya terbatas sampai di situ, tidak berkembang. Atau imbalan itu tidak akan menjadi berpengaruh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, Pak. Halo Pak Sonang. Semangat. Halo Pak Sonang. Halo Pak Sonang. Oke, kalau begitu kita speaking dulu ya. Boleh berdiri Bapak Sonang? Boleh? Boleh berdiri? Saya bukan orang olahraga, bukan orang kesenian, tapi saya ingin, kalau saya angkat tangan kanan, kamu bilang, Bapak Ibu bilang, hai. Kalau saya angkat tangan kiri, Bapak Ibu bilang, halo. Kemudian kalau saya bilang halo, Bapak Ibu angkat tangan kiri. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu angkat tangan kanan. Oke, sekarang kita mulai. Ya, saya ulangi. Perhatikan instruksinya ya. Jika saya angkat tangan kanan, Bapak Ibu bilang hai. Kalau saya angkat tangan kiri, Bapak Ibu bilang halo. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu angkat tangan kanan. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu angkat tangan kiri. Oke, kita mulai. Halo. Kiri. Halo. Hai. Kita ulangi. Kita ulangi ya. Tidak konsen. Sudah tahu kan apanya kan? Instruksinya. Oke. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ini kebutuhan dasar manusia. Penguasaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan dengan peraturan itu ada perbedaan sedikit. Kalau peraturan itu cenderung dibuat tanpa melibatkan siswa atau pihak-pihak warga sekolah. Tapi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keterlibatan semua pihak. Misalnya di kelas, kalau misalnya dengan wali kelasnya, dia membuat keyakinan kelas bersama siswa. Apa yang ingin mereka buat di sekolah, di kelas mereka. Seperti dalam kasus ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nilai kebajikan universal ini tidak dia terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semua orang pasti menginginkan keselamatan, baik dia itu suku manapun, pasti yakin dia ingin selamat. Apalagi setiap orang tanpa melihat suku, tanpa melihat negara,
bahasa maupun agama, semua orang pasti ingin selamat. Semua orang pasti ingin sehat. Kemudian lanjut dan segitiga restitusi. Ini 5 posisi kontrol. Yang sering kita buat, membuat rasa salah hukum. Apakah teman atau pemantau? Ini Bapak Ibu. Kita di sini pada dasarnya melakukan posisi kontrol terhadap siswa. Pada dasarnya berada di 1, 2, 3 itu. Kalau bukan penghukum, kita pembuat rasa bersalah. Kalau bukan pembuat rasa bersalah, kita berteman. Seperti saya sendiri, yang saya sejak kita guru ini takut dihukum, takut dipanggil ke polsek, kita rata-rata membuat yang dua ini, membuat rasa bersalah dan teman. Kalau penghukum kita sudah takut menghukum. Namun penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau ini cenderung kurang aktif, kurang baik. Penghukum, kita menghukum seorang anak akan membuat dia dendam, membuat dia tidak senang, membuat rasa bersalah juga begitu. Teman, kalau teman, dia akan tidak takut sama kita. Dia cenderung akan melakukan kesalahan secara terus-menerus. Pemantau ini dia menghukum dengan konsekuensi yang sudah ada. Misalnya siswa yang terlambat akan dihukum dengan memungut sampah sampai 15 menit, 10 menit dan seterusnya. Itu akan kurang efektif karena dia sudah tahu hukumannya apa. Kemudian manajer, di manajer inilah sebagai seorang manajer yang baik di sekolah bisa kita terapkan. Kita akan menggali apa yang menjadi masalah kepada anak itu. Misalnya seorang anak yang terlambat, apa yang membuat dia menjadi terlambat, kita gali apakah dia mau memperbaikinya. Kemudian kalau dia mau memperbaikinya, kita tuntut dia dan seterusnya. Segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan siswa yang terlambat, kita stabilkan identitasnya. Misalnya kita panggil dia, apa yang membuat dia terlambat sekolah, kita tanya, kita stabilkan dia. Memang siapa yang tidak pernah terlambat? Karena ada manusia yang sempurna ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa yang menyebabkan dia terlambat? Ada hal-hal yang menjadi alasannya membuat dia terlambat. Apakah dia terlambat bangun? Apakah dia tidak terlambat bangun, tetapi ada hal-hal yang membuat dia menjadi terlambat di tengah jalan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia terlambat terus, apakah itu sesuai dengan harapannya di masa depan? Apakah dia memang keyakinannya ingin terlambat terus dan seterusnya? Demikian Bapak Ibu. Untuk sementara ini cukup sampai di situ. Memimpikan murid-murid yang hebat di kemudian hari seperti Superman. Oh, Oke. dari siapa? Pak Sonang. Mengapa Bapak membuat seperti itu Pak? Karena Superman itu semua bisa. Semua bisa. Itu bagian hari semuanya bisa. Harus bisa. Oh ya. Berarti semuanya bisa, termasuk yang tidak baik juga ya Pak? Bisa juga. Bisa juga. Asal Oke. kita Pak. Berarti impian Pak Sonang murid itu nanti seperti Superman yang sebagainya semuanya. Bisa. Oke, bagus sekali. Kemudian di sini saya lihat kita memimpikan murid-murid yang mempunyai keinginan untuk maju sehingga ia mau berusaha untuk belajar dengan baik. Bagus sekali. Kemudian
Oke. Jadi sini baca. Kita Oke, kita beranjak ke nomor 2 ya. Kita beranjak ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid memiliki potensi yang ada. Potensi itu yang menjadi tugas guru untuk menuntunnya dan mengarahkan kepada hal yang lebih baik atau berkembang. Kita percaya murid-murid adalah harapan bangsa. Ya, harapan generasi penerus bangsa. Tampaknya kan ada melalui rapat komite sekolah, kita undang guru dan kedewan guru semua dan tenaga staf pendidik di sekolah itu kan kita buat. Misalnya kalau zona kota pilih kan mungkin visi sekolah kan tahun ini saja kan mungkin kan harus sesuai dengan siswa kita yang sekarang. Misalkan yang istilahnya yang berpihak kepada siswa. Ini kalau termasuk mandiri. Sekarang Pak begini kan, karena ini sudah mau kurikulum merdeka, ini kan harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Iya, ini udah sesuai. Iya, kalau visi kita yang selama ini memang mau lagi kurikulum merdeka itu Pak. Iya, berarti kalau memang mau kita ganti disesuaikan dengan ini bisa juga. Bisa. Iya. Maksudnya kalau ini kita pakai bisa. Tapi iya. maksud saya tadi menekankan kan ada kejadian di sekolah lain. Enak-enak aja guru penggerak itu mau gantikan. Padahal kan maksudnya ini kan tahapan pelajaran dari Pak Teran. Pembelajarannya misalnya membuat visi guru penggerak. Jadi istilahnya maksud saya yang perlu saya tekankan, Pak Teran membuat visi partai seperti ini maksudnya bukan mau mengganti visi sekolah itu kuncinya kan. Kalau mau kita sudah katakan mau kita pakai ini boleh. Tapi harus melalui kan rapat sekolah, mengundang komite sekolah lah, kepala sekolah dan pendidik dan tenaga pendidik ada di sekolah itu intinya. Jadi mungkin dari pemaparan yang Pak Teran sampaikan itu sudah cukup bagus dan sesuai dengan moderasi yang ada pada saya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya Pak Teran, kita kan sudah Assalamualaikum. Ada semua? Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Kami Fauzan. Seterusnya kita akan membahas keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang diganti dengan keyakinan. Hari ini pagi pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak kamu sekalian membuat keyakinan kelas. Ada yang lucu? Enggak. Senyum itu adalah sedekah ya. Teruslah senyum daripada bacut, daripada cemburu ya. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Apa yang menjadi impianmu untuk ke depan di kelas ini? Atau saat ini sampai ke depan, apa yang menjadi impianmu? Apa yang menjadi keyakinanmu ya? Nah, kita ganti menjadi keyakinan. Dulu disebut dengan peraturan yang membuat bukan kamu. Sekarang kamu yang membuat. Apa yang menjadi keyakinanmu di kelas? Di papan tulis Bapak buat semacam referensi semacam. Di sini semua tak mungkin bisa kamu apa kan? Kamu pilihlah di sini. Yang mana yang menurutmu yang paling relevan dengan diri sendiri.
Oke, Bapak akan membagikan kertas ini satu-satu orang. Kamu tuliskan apa yang menjadi impianmu di kelas. Oke? Dipahami ya? Coba ambil kertas sebelum Bapak membagikan ini. Coba kita uji coba. Kamu buat kertas lembar kecil ini juga di kamu. Kamu tulis di situ keyakinan yang menjadi keyakinan untuk ke depan di kelas kita ini. Sekarang. Bisa itu? Bisa? Nah, saya coba apa yang menjadi impian? Saya ingin gotong royong. Hah? Gotong royong. Gotong royong. Ini Pak, Kerjasama. kerjasama yang kuat. Kerjasama. Ini Saya ingin mandiri bertanggung jawab. bertanggung jawab, mandiri dan bertanggung jawab. Bagus. Oke, Bapak ingin membagikan ini. Kamu tuliskan di sini yang menjadi impianmu. Perhatikan lemnya. Lemnya kan sebelah sini. Kamu menulisnya sini, ya. Jangan menulisnya seperti ini, tapi menulisnya seperti ini. Nanti salah penempelan, ya. Oke. Saya membagikan. Kamu tulis di sini yang menjadi impianmu. Oke, silakan ditulis. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Ramadhani membacakan keyakinannya. Yang kuat ya biar dengar kawannya. Nah, ayo bacakan. Saya ingin mandiri bertanggung jawab, mempunyai sama dan percaya diri. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk ya, terima kasih. Nah, kemudian coba bacakan dulu Abang. Yang kuat ya biar kedengaran kawannya. Saya ingin di kelas ini bertanggung jawab dan suka menolong dan bergotong royong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Terima kasih. Ayo cepat. Coba kamu baca kuat-kuat. Di sini aja kamu biar kedengaran kuat-kuat. Ya, coba kuat-kuat baca dulu banyak. Saya ingin rasa hormat, dermawan, suka menolong, gotong royong. Oke, bagus ya. Ada berapa tadi? Ada 3. 4 Bapak. 4, ada 4. Wah. Satu menempelkannya ke depan ini. Mulai dari sini. Ayo, cepat tempelkan di sini. Biar kita lihat dan satu-satu. Oke. Lanjut. Lanjut. Moji. Oke, lanjut. Moja. Moja tinggi. Kau di atas, kau di atas. Kau tinggi. Oke. Terus, silakan tempel kawan. Lanjut. Biar cepat. Lanjut. Rame-rame terjadi. Taruh sini. Ya kau laki-laki. Taruh sini ya. Sini. Ayo. Sampai selesai. Ayo, kumpul semua. Taruh sini semua ini. Oke, lanjut. Ini. Ya, lanjut ke bawah. Ya, terus. Ada lagi? Lepas. Ya, stop. Yang bagus lah. Oke. Bawa di tengah. Sini. Iya. Inilah keyakinan kelas yang kamu buat. Bukan saya yang buat ini kan? Kamu yang buat. Ini tidak ada namanya ya. Tidak ada namanya. Bagus, tidak ada namanya. Kenapa? Untuk yang baik-baik pun kamu rahasiakan. Itu bagus. Inilah menjadi keyakinan kelas kamu. Ini harus kamu patuhi untuk ke depan. Oke? Bisa dipahami?
Ini nanti kalian buat menjadi sebuah bentuk poster seperti roster tidak jelas, roster mata pelajaran seperti yang di dinding itu, struktur organisasi kan, yang itu kan. Nah, bisa ya? Bisa? Oke. Sekretaris bawa kertas satu lembarnya. Oke. Ini ambil satu-satu. Ya, ambil satu-satu. Kemudian ini nanti mana pulpennya? Ini nanti tuliskan ke sini. Ya, tuliskan ke sini satu-satu. Kemudian setelah selesai ambil lagi, tuliskan satu-satu. Kemudian nanti kalau ada yang sama kita jadikan satu, kita buang yang sama, tinggalkan satu. Ya, oke, bisa next. Oke, bisa dipahami kan, Rojan? Bisa dipahami Ramadhani? Demikian, oke. Demikian pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak minta maaf kepada kamu kalau ada nanti tadi yang kurang berkenan dan sebagainya. Bapak mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.